Selamat pagi anak-anak yang terkasih dan Bapak Ibu guru. Marilah kita menyiapkan hati untuk mengikuti renungan pada pagi hari ini. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, may this day be yours. May my action glorify you. May my words flow from you. May my spirit find rest within you. In Christ's name. Amen. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Dan ada seorang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan dari selatan, dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir." Anak-anak yang terkasih, seseorang bertanya kepada Yesus perihal jumlah orang yang diselamatkan oleh Allah. Jangankan memberi jawaban, Yesus malah menganjurkan agar kita berjuang masuk melalui pintu yang sesak selagi terbuka. Sebab apabila pintu telah ditutup, tuan rumah tidak lagi akan membuka bagi siapa saja yang mengetuk. Bahkan ia akan mengusir setan serta menyatakan mereka sebagai pelaku kejahatan. Selanjutnya, Yesus menghubungkannya dengan orang-orang yang datang dari 4 penjuru mata angin yang duduk makan dalam kerajaan Allah. Jawab Yesus tentang orang yang diselamatkan mengingatkan kita pada 2 hal. Yang pertama, mengetuk pintu dan makan bersama. Penginjil Lukas mengumpamakan Tuhan sebagai tuan rumah. Tugas kita adalah berjuang untuk segera masuk ke pintu yang sesak itu. Jika terlambat, kesempatan sudah tidak ada lagi. Yang kedua, orang yang datang dari timur, barat, utara, dan selatan. Penulis menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang
orang yang sudah ditebus Tuhan dari kuasa yang menyesatkan. Dengan demikian, kita bisa memahami satu aspek tentang berita keselamatan. Tuhan menyelamatkan mereka yang dikehendaki dan dikenalnya. Mereka diperbolehkan masuk, duduk, dan makan bersama dalam kerajaan Allah. Anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu Guru, kita juga butuh berjuang untuk tetap dalam keselamatan itu. Yesus mengingatkan bahwa kita bisa saja menjadi yang terdahulu atau yang terakhir. Jadi, kita harus mengerjakan bagian-bagian masing-masing, yaitu berjuang melalui pintu yang sesak itu. Untuk itulah, mengapa kita harus selalu mendengarkan dan taat kepada sabdanya. Inilah ciri bahwa kita telah mengenalnya. Bersyukurlah jika Tuhan telah berkenan menyelamatkan kita. Mari kita menyatakan rasa syukur kita lewat aksi nyata di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah teman dan saudara kita, dimanapun kita berada. Mari kita juga berdoa agar kita adalah orang yang setia, yang diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Jesus, keep me all this day, when at school and when at play. May I do all things, may I have each evil thought. Help me love and trust in Thee, now and throughout eternity. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Anak-anak yang terkasih, marilah kita lanjutkan dengan penghormatan kepada Sang Bendera Merah Putih. Kepada Bendera Merah Putih, hormat, gerak, tegak,